belumlah tinggi, awan di ufuk tampaklah megah. Diucapkan assalamualaikum dan selamat pagi. Semoga acara hari ini lancar dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Purwanto SPD selaku Kepala Sekolah SDN 009 Bukit Sari Intan Jaya. Yang kami hormati dan yang kami banggakan Bapak Ibu Majelis Guru SDN 009 Bukit Sari Intan Jaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah kita dapat berkumpul di SDN 009 dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan senantiasa bersalawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya di sini saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu hadir di acara penyampaian materi CGP 11 oleh Bapak Edi Suswoyo terkait disiplin positif. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan bacakan susunan acara pada hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua doa, acara ketiga sambutan, acara keempat pemaparan materi oleh CGP Bapak Edi Suswoyo, acara kelima penutup. Baiklah, demi lancarnya acara pada hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Anton Batubara SPDGR. Kepadanya dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Suswoyo selaku CGP Angkatan 11, marilah kita sejenak berdoa menghadapkan tangan kepada Sang Pencipta dengan harapan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi Rasulillah ajmain. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi Rasulillahi ajmain. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini kami sengaja berkumpul di sekolah SDN 009 Bukit Sari Intan Jaya. Sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kegiatan ini diberikan kemudahan bagi Pak Sis dan bagi kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kemudahan ya Allah untuk melaksanakan proses presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Suswoyo. Mudah-mudahan ya Allah kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan efek positif kepada semua guru dan seluruh elemen yang ada di sekolah kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Purwanto SPD. Kepadanya dipersilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin
Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 009 Bukit Sari Intan Jaya, khusus Bapak Edi Siswanto selaku UGP Angkatan 11. Dan alhamdulillah pada tahun ini bisa membersamai kita terkait dengan program yang sedang dijalankan. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad SAW, dan semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya kelak yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan ini kita semua bersyukur kepada Allah atas karunia yang diberikan, sehingga salah satu guru kita Bapak Edi Siswanto bisa mengikuti program calon guru penggerak yang diharapkan nanti ke depan akan menjadi pemimpin pembelajaran Edi Siswanto ya. Kemudian kita selaku kepala sekolah senantiasa memberikan dukungan sepenuhnya tidak hanya kepada Pak Edi saja, tetapi kepada semua guru yang memang ingin maju dan terus berusaha meningkatkan kompetensinya, sehingga diharapkan sekolah kita akan menjadi lebih baik lagi. Nah, terkait dengan pertemuan kita pada hari ini merupakan hal yang positif, yaitu terkait dengan disiplin positif mungkin adalah merupakan kita mengupayakan bagaimana penerapan disiplin positif ini dengan melakukan pembiasan-pembiasan positif. Jadi kalau kita melihat dari pendidikan sebelumnya terkait dengan apapun bentuk konsekuensi yang akan diterima, yang akan kita jalankan, tentu tidak lepas dari adanya musyawarah mufakat terlebih dahulu. Kemudian yang perlu kita pahami juga, ketika kita melaksanakan sebuah proses pembelajaran, terkadang banyak hal yang memang kita lalui, sehingga kita harus mengambil langkah-langkah yang tepat atau menerapkan sebuah konsekuensi yang artinya konsekuensi yang diberikan kalau kita pahami terkait dengan disiplin positif ini harus mengarah kepada tingkat pendidikan, bagaimana karakter anak itu menjadi lebih baik, tidak didasarkan kepada hukuman. Biasanya begitu. Penerapan disiplin positif ini mungkin dimulai dari kebiasaan sebelum dia melaksanakan pembelajaran, kita disiplinkan pembiasaan berdoa. Kemudian ketika kita melaksanakan atau bentuk konsekuensi tadi, tentu kita harus melihat kepada apa kendala yang dihadapi oleh anak kita tadi, maka kita sesuaikan dengan bentuk aturan yang memang sudah disepakati. Ini merupakan garis besar Bapak Ibu terkait dengan materi mungkin yang akan disampaikan oleh Pak Edi. Kemudian harapan kita sebagai kepala sekolah dan sebagai guru yang lain, kita tetap berusaha memberikan dukungan seutuhnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih. Cara selanjutnya yaitu acara yang kita nanti pemaparan materi oleh CGP Angkatan 11 yang akan disampaikan oleh Bapak Edi Siswanto SPDSD. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat untuk kita bersama. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Purwanto SPDSD yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, dan rekan-rekan guru yang sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini yang berbahagia. Yang pertama, sebelum menyampaikan materi, kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas motivasi ataupun dorongan yang diberikan kepada kami selaku menjalankan program CGP Angkatan 11 ini. Motivasi Bapak sangat berharga untuk saya pribadi, karena kelemahan kita ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat untuk kita bersama. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Purwanto SPDSD selaku Kepala Sekolah
SD 009 dan rekan-rekan Bapak Ibu guru hebat yang telah sudi berkenan hadir pada kesempatan pada pagi hari ini. Yang pertama sekali kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas support yang diberikan kepada saya selaku CGP angkatan 11 ini. Tanpa ada dukungan, tanpa ada support dari rekan-rekan guru semua, terutama Bapak Kepala Sekolah, tentu kegiatan ini akan terhambat, tidak berjalan sesuai dengan mestinya. Dan pada hari ini Bapak Ibu, hari ini merupakan hari yang sangat berbahagia sekali. Karena perjalanan untuk CGP ini, untuk menuju ke sini sudah beberapa proses tahapan yang sudah kita sediakan, yang sudah kita lakukan. Jadi pada hari ini bukan berarti kita akan menggurui, tidak, tetapi kita akan belajar bersama-sama apa yang sudah saya dapatkan melalui pendidikan CGP. Kita berbagi dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk perbaikan ke depan, pendidikan yang lebih berkarakter, pendidikan yang lebih maju lagi, khususnya di SD Negeri 009 Desa Bukit Sari Jaya. Baik Bapak Ibu kepala sekolah yang kami hormati, materi pada hari ini itu berkaitan dengan diseminasi budaya positif. Saya yakin budaya positif ini sudah kita lakukan sebenarnya. Toh pun kita sebelum mengikuti program penggerak, jauh hari ketika Bapak Purwanto hadir di sekolah ini, belum mengikuti sekolah penggerak, kita sudah melaksanakan budaya positif itu. Tetapi kita tidak ada salahnya merefleksi kembali sebenarnya apa sih budaya positif itu, ya. Jadi budaya positif itu apa sebenarnya? Coba naik Pak Anton. Bu, sebelum nanti kita mendefinisikan menurut pemahaman kita masing-masing tentang budaya positif ini, ada selaku Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro, itu berfilosofis melalui apa yang sudah disampaikan beliau. Jadi menurut Bapak KHD, bahwa hakikat pendidikan itu adalah usaha memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga membentuk menjadi manusia yang utuh baik jiwa dan rohaninya. Artinya apa? Artinya penanaman pendidikan itu berusaha memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak. Tentunya ini budaya-budaya yang positif. Nah, makanya pada hari ini kita akan coba membahas tentang budaya positif di sekolah kita. Oke, jadi kira-kira Bapak Ibu, apa itu kira-kira budaya positif yang tergambar oleh Bapak Ibu? Kira-kira? Peraturan Pak. Peraturan Pak Anton ya? Iya. Oke, ada yang lain barangkali? Gotong royong. Gotong royong Bu Rina ya, pinter. Bu Is, Kebiasaan positif yang dilakukan anak. luar biasa. Kebiasaan positif yang dilakukan Anak. anak. Bunda, kira-kira ada Bunda? Budaya antri. Budaya antri ya, iya. Bu Yani ada yang ditambahkan? Ya, budaya positif ya, kebiasaan. Jadi kebiasaan yang sudah kita lakukan dan itu kita implementasikan kepada sekolah, terutama kepada anak didik kita. Nah, budaya positif yang bagaimana? Ini kita tampilkan slide yang berikutnya. Nah, ini slide yang sudah kita tampilkan ini adalah salah satu contoh dari kegiatan budaya positif yang sudah kita lakukan. Yang pertama, kegiatan upacara. Rutin kita mengadakan kegiatan upacara berbendera itu setiap hari Seninnya, ya. Bahkan kalau di kita ini belajar secara bergantian untuk menjadi pembinanya dari kelas 1 sampai kelas 6. Nanti terakhir ditutup dengan kegiatan kepala sekolah yang menjadi pembinanya. Nah, kemudian acara budaya positif selanjutnya yaitu yang sudah kita lakukan pojok baca. Jadi kita membiasakan budaya literasi membaca sebelum belajar. Ini sudah kita lakukan di kelas kita masing-masing. Dan juga ada nampak ini kegiatan LMS, Anton. LMS tadi set yang kedua, Anton. Nah, LMS ini jadi kegiatan budaya positif selanjutnya yang sudah kita lakukan, salah satunya pojok baca. Saya yakin Bapak Ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah menerapkan pojok baca, artinya membiasakan
budaya membaca literasi sebelum belajar. Nah, kemudian nampak di layar itu MPLS, kegiatan MPLS. Itu nampak Bu Iis dan kawan-kawan mengadakan kegiatan. Ini menjadi budaya positif yang sudah kita lakukan sebenarnya. Jadi kegiatan setiap ada anak baru, siswa baru, kita mengadakan kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini budaya positif yang sudah kita lakukan. Ini nampak kegiatan di masjid kita, Masjid Jami' Baitul Khair. Itu setiap bulan Ramadan kita mengadakan kegiatan Gema Ramadan. Pagi kita sholat duha bersama, kemudian kita tadarus bersama yang dipimpin oleh Ibu Guru Agama kita, Ibu Yani Saritri Astuti. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya budaya positif yang sudah kita lakukan, yaitu mengaji, membaca surat Yasin setiap hari Jumat yang dibimbing langsung oleh Ibu Yani selaku guru agama kita. Selanjutnya kegiatan gotong royong, itu nampak Pak Aziz, Pak Anton kebetulan di belakang nih ya, dan kawan-kawan. Ini kegiatan gotong royong setiap hari Sabtu. Bahkan ada kita kemarin Bapak Purwanto selaku kepala sekolah itu menyampaikan budaya positif di kelas lain, di sekolah lain itu ada Lisa katanya. Lihat sampah ambil. Nah, ini bisa kita adopsi. Budaya positif itu bisa kita adopsi Lisa BSIJ atau Lisa SD009. Lihat sampah kita ambil dan seterusnya. Oke. Baik Bapak Ibu, selanjutnya masuk ke eksplorasi konsep budaya positif. Eksplorasi konsep budaya positif itu ada 7. Yang pertama perubahan paradigma belajar maksudnya ya. Kemudian teori hukum, konsekuensi dan restitusi, kemudian keyakinan, konsepsi, kemudian kontrol, motivasi perilaku, manusia, kebutuhan dasar, manusia segitiga, restitusi dan lain sebagainya. Mohon Pak Ju diulang yang ini Pak Ju. Jadi kegiatan budaya positif selanjutnya yang sudah kita lakukan, salah satunya pojok baca. Saya yakin Bapak Ibu dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah menerapkan pojok baca, artinya membiasakan budaya membaca literasi sebelum belajar. Nah, kemudian nampak di layar itu MPLS, kegiatan MPLS. Itu nampak Bu Iis dan kawan-kawan mengadakan kegiatan. Ini menjadi budaya positif yang sudah kita lakukan sebenarnya. Jadi kegiatan setiap ada anak baru, siswa baru, kita mengadakan kegiatan tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini budaya positif yang sudah kita lakukan. Ini nampak kegiatan di masjid kita, Masjid Jami' Baitul Khair. Itu setiap bulan Ramadan kita mengadakan kegiatan Gema Ramadan. Pagi kita sholat duha bersama, kemudian kita tadarus bersama yang dipimpin oleh Ibu Guru Agama kita, Ibu Yani Saritri Astuti. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya budaya positif yang sudah kita lakukan, yaitu mengaji, membaca surat Yasin setiap hari Jumat yang dibimbing langsung oleh Ibu Yani selaku guru agama kita. Selanjutnya kegiatan gotong royong, itu nampak Pak Aziz, Pak Anton kebetulan di belakang nih ya, dan kawan-kawan. Ini kegiatan gotong royong setiap hari Sabtu. Bahkan ada kita kemarin Bapak Purwanto selaku kepala sekolah itu menyampaikan budaya positif di kelas lain, di sekolah lain itu ada Lisa katanya. Lihat sampah ambil. Nah, ini bisa kita adopsi. Budaya positif itu bisa kita adopsi Lisa BSIJ atau Lisa SD009. Lihat sampah kita ambil dan seterusnya. Oke. Baik Bapak Ibu, selanjutnya masuk ke eksplorasi konsep budaya positif. Eksplorasi konsep budaya positif itu ada 7. Yang pertama perubahan paradigma belajar maksudnya ya. Kemudian teori hukum, konsekuensi dan restitusi, kemudian keyakinan, konsepsi, kemudian kontrol, motivasi perilaku, manusia, kebutuhan dasar, manusia segitiga, restitusi dan lain sebagainya. Mohon Pak Ju diulang yang ini Pak Ju. Selanjutnya Bapak Ibu, eksplorasi konsep budaya positif itu ada 7 ya. Oh 7 bahasa Inggrisnya apa Pak Anton? 7 ya, ada 7 ya. Yang pertama apa kira-kira? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar.
Jadi kita harus merubah paradigma belajar kita. Yang dulu seperti ini, program penggerak seperti ini harus kita ikuti sesuai dengan zamannya. Jadi supaya ada peningkatan kapasitas belajar untuk anak murid kita. Yang kedua, teori hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, gaya belajar teori hukuman pada dulu dengan sekarang sudah berbeda. Dulu kita cenderung memberi hukuman kepada anak ketika terlambat barangkali. Ayo anak-anak push up dan lain sebagainya. Ini coba kita berubah. Selanjutnya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini hampir sama dengan kesepakatan kelas. Di kelas 6, saya salut kemarin Bapak Anton Batubara itu sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang ada di kelas tersebut. Saya yakin dari kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah membuat keyakinan kelas masing-masing. Dan ini harus kita terapkan, ya. Kemudian selanjutnya posisi kontrol. Guru ini sebagai posisi kontrol untuk peserta didik. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Kita juga dituntut untuk memberikan motivasi kepada perilaku kita masing-masing. Dan selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kita ingat pembelajaran yang dulu, kebutuhan pokok itu ada beberapa, ada sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nah, ini yang terakhir, ini tugas CGP Angkatan 11. Nanti kita tampilkan kegiatan restitusi kelas 4 yang sudah kita tampilkan, ya. Nanti sama-sama kita saksikan. Nah, kemudian masuk perubahan paradigma teori kontrol. Ini ada 4. Ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan manfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter peserta didik. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ilusi itu seperti gambaran lah. Kalau anak itu sudah tanamkan ilusi, kalau anak membuat kesalahan, kita tidak ada, tapi anak tergambar, oh iya, ini tidak boleh melakukan kesalahan. Intinya seperti itulah Bapak Ibu, ya. Jadi keempat ilusi itu seperti itu. Oke, selanjutnya makna disiplin. Nah, jadi Bapak Ibu, budaya positif tadi itu muara tujuannya kepada disiplin kepada peserta didik. Jadi menurut KHD, makna disiplin itu di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu semua saja, tetapi itu semua saja sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya ini, menurut KHD ini kalau saya memahaminya, disiplin itu timbul dari diri kita pribadi. Ketika kita berada di sebuah lembaga pimpinan boleh membuat peraturan disiplin yang harus kita taati secara bersama-sama. Tujuannya ya memposisikan, mendisiplinkan diri. Bahkan untuk saat ini sekarang, sebelum kita menanamkan konsep disiplin kepada anak, kita terlebih dahulu harus menanamkan prinsip disiplin kepada diri kita masing-masing. Nah, yang terakhir dari kegiatan ini, disiplin positif. Nah, disiplin positif itu salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman, hukuman, dan penghargaan. Oh, ternyata untuk menciptakan budaya disiplin positif itu penghargaan juga tidak boleh. Artinya anak-anak kamu harus datang setiap pagi. Nanti siapa yang datang setiap pagi akan dapatkan permen. Contoh kecilnya itu rupanya tidak boleh. Jadi disiplin itu timbul dari inner beauty, timbul betul-betul kesadaran secara langsung dari anak tersebut. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu, ini adalah kegiatan restitusi yang sudah kami rangkum, kami buat dengan tujuan melengkapi dari kegiatan positif ini. Mari sama-sama nanti kita saksikan kegiatan restitusi, menangani beberapa kasus yang ada di kelas kita, kemudian bagaimana kita cara menangani dengan menggunakan kasus restitusi. Nanti coba kita rangkum ke dalam video tersebut. Sama-sama kita saksikan. Sebelum kita saksikan,
terlebih dahulu kami sampaikan kira-kira pemahaman ataupun pemaparan materi tentang disiplin positif ada yang ingin ditanyakan sampai di sini Bapak Ibu? Iya Pak, sudah mengerti Pak. Sudah cukup jelas Bapak Ibu ya? Sangat jelas sekali Pak. Oke, terima kasih Pak Purwanto, terima kasih. Sama-sama kita saksikan restitusi yang sudah kita susun di kelas 4 SD Negeri 009. Jadi kita buka dulu sebelum ini. Oke, baiklah Bapak Ibu, sejenak kita saksikan bersama-sama sebuah restitusi penanganan kasus yang terjadi di kelas 4 ya. Sama-sama kita saksikan. Silakan Bapak Anton Batubara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Edi Siswoyo, SPDSD. Untuk saat ini, saya mengajar di kelas 4 SD Negeri 009 Desa Bukit Sari Intan Jaya. Dalam hal ini, saya akan memaparkan bagaimana langkah-langkah menyelesaikan permasalahan menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah kita, terutama permasalahan bagi peserta didik. Sudah makan? Mamanya masak apa tadi lah? Ikan ya, oh luar biasa sayang sekali ya. Tapi Pak tahu kenapa Bapak panggil ke sini? Tidak tahu ya. Oh iya, Pak. Ini Pak siswa kita diskusi Afifah manfaatnya mencontek akan tadi. Padahal Afifah kan anaknya pintar, rajin. Tapi kenapa akhir-akhir ini Pak siswa kita Afifah banyak mencontek banyak temannya? Kenapa alasannya mencontek anak? Tidak belajar. Kenapa? Oh, saya HP ya bagaimana? Sampai jam berapa Afifah? Wah, Afifah main HP sampai jam 12 malam. Oke, Afifah main HP boleh saja ya. Paling dalam satu hari itu 5 menit, 10 menit, nggak apa-apa ya. Tapi kalau sudah sampai jam 12, nanti mengganggu proses belajar Afifah ya. Ya tidak apa-apa, tapi tidak berulang lagi Afifah ya. Afifah masih ingat kan kesepakatan pas kemarin? Coba apa saja? Ya, ya. Nah, tidak boleh mencontek. Afifah tahu kan kesalahannya? Terus kira-kira gimana itu? Ya, janji Afifah tidak mengerti. Kenapa Afifah? Oke, ya. Sama kita lupa Afifah ya. Pasti juga kesalahan. Kita kehidupan di masa depan.
Mandu? Sudah makan, Bang? Mandi tadi? Yes, alhamdulillah. Bang Mandu tahu nggak kenapa Pak Asis panggil begini? Tidak tahu ya. Oke, baiklah Bang Mandu. Beberapa hari ini Bang Mandu sering kali terlambat sekolah. Kenapa Bang Mandu? Apa Mas? Sampai jam berapa Bang Mandu? Jam 10. Main HP. Tidak belajar. Walah, Bang Mandu. Tugas utama anak itu belajar Bang Mandu ya. Main HP tidak boleh. Tapi lama-lama Bang Mandu. 5 menit, 10 menit sudah main HP. Belajar aja Bang Mandu ya. Bang Mandu masih ingat kegiatan kelas kita kemarin? Apa saja itu Bang Mandu? Iya. Oh, dan banyak lagi yang lain ya. Ya, kita harus memperbaiki kesalahan kita Bang Mandu ya. Bang Mandu janji. Boleh kamu ini. Terus sekarang ya. Betul ya? Oke, terima kasih Bang Mandu ya. Kita Bang Mandu Bang ya. Oke. Alhamdulillah acara dari awal hingga akhir berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat kita mudah-mudahan apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Edi Suswoyo dapat kita maknai bersama. Demikian acara pada pagi hari ini. Kami selaku pembawa acara apabila banyak kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.